Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa amma ba'du. Hadratul fadil seluruh jamaah majelis ta'lim Telkomsel. Alhamdulillah kita bermuajah pada sehari ini dalam kajian ta'lim bertepatan di tanggal 13 Ramadan. Sebagian mungkin sudah berpuasa 14 hari, yang berpuasa mengawali di tanggal 18. Kalau jenengan puasanya tanggal 19, berarti hari ini sudah dapat 13. Kalau yang puasanya 18 berarti sudah dapat 14. Ya, perbedaan perhitungan tentang penetapan awal itu memang ulama ada dua pendekatan ya. Jadi ada perhitungan ru'yatul hilal, ada perhitungan hisab. Sebelum kita bahas ke ta'lim, ke tafsir. Jadi kalau hitungan bulan Qamariyah sama bulan Syamsiyah itu tentunya berbeda. Penetapan awal hari kalau Syamsiyah atau Miladiyah itu kan di pukul 00 dini hari. Tapi kalau untuk Qamariyah itu ba'da maghrib. Artinya untuk perputaran satu bulan itu kurang lebih 29,5 hari. Karena hitungannya tidak sampai di 00 dini hari. Nah, ketika berada di titik itu, yaitu disebut sebagai titik istima atau yang disebut sebagai titik konjungsi. Nah, setelah melewati itu hilal di atas ufuk dan melebihi titik istima atau titik konjungsi, maka bisa ditetapkan awal bulan. Bedanya kalau hisab itu ya pakai hitungan matematik ya, dihitung. Kalau ru'yatul hilal itu berarti menggunakan metode pengamatan atau observasi secara langsung. Ya umumnya teman-teman ulama yang menggunakan hisab itu kan pakai trigonometri bola. Jadi untuk penentuannya itu ya ditentukan dari sudut lintang pengamat, kemudian sudut waktu bulan dan deklinasi bulan. Ini sedikit biar kita nggak mempermasalahkan masalah hitungan di awal. Jadi kalau sekurang-kurangnya lintang pengamat itu ada di titik minus 7,3 derajat dan deklinasi bulan itu minus 5 derajat dan sudut waktu bulan ada di minus 88,5 derajat, maka penentuannya itu kan pakai rumus trigonometri itu. Pernah belajar matematika ya? Ada sin cos tan itu. Jadi untuk menentukan sin hanya itu ya berarti 2 sin ditambah 2 cos plus yang dari hitungan sudut waktu bulan. Jadi hitungannya lapar diajak hitung-hitungan. Jadi saya hanya menyampaikan ilmu saja ya, jadi biar jangan tinggal dengerin, saya nggak ada minumnya. Jadi ya ini ilmu perlu kita sampaikan. Jadi sekurang-kurangnya jika mencari sin hanya itu kan tinggal dihitung sin dalam kurung minus 7,5 sama sin dalam kurung minus 5 derajat tadi itu ditambah cos dari minus 7,3 sama cos minus 5 derajat plus cos 88, berapa tadi? 5 derajat. Jadi setidaknya ada angka 0,00362 derajat itu sama dengan 2,0 derajat. Jika H lebih besar daripada 0, maka itu sudah bisa ditentukan hitungan awal hari atau awal bulan. Itu kalau metode hisab. Tapi kalau metode ru'yat itu harus di atas 3 derajat. Jadi ketika berada di hilal ada di atas 3 derajat dan elongasi matahari dan bulan itu ada di
6,4 derajat. Jadi jika hilalnya ada di 3 derajat dan elongasi matahari bulannya ada di 6,4 derajat, maka itu sudah ditentukan awal bulan. Nah ini pendekatannya ru'yatul hilal. Tergantung jenengan pakai hitungan yang mana. Pakai hitungan yang hisab atau pakai hitungan yang ru'yah, penetapan. Tentunya dua-duanya ya sama-sama benarnya, karena memang di Al-Quran pun hitungan hisab sama ru'yah itu juga ada. Kalau jelasnya di ayat itu disebutkan faman syahida minkumus sahro. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian, artinya melihat langsung ada hilal di situ, maka falyasumhu, berpuasalah kalian di bulan tersebut. Nah, pendekatan ru'yah ini biasanya dipakai untuk pengimbang buat daerah-daerah yang memang waktunya tidak normal. Kita Indonesia ini kan kebetulan dilewati hadul istiwa, atau kita menyebutnya sebagai hadul istiwa. Hadul istiwa itu mudah hitungannya karena normal. Tapi kalau jenengan tinggal di daerah yang waktunya nggak normal, di Alaska itu ya, di Alaska, ngertos Alaska ya, Darmo Sabe ngawalor terus mentap ketemu nanti ya, karena bagian dari kutub utara itu kalau sudah masuk puncak musim panas ya, puncak musim panas ya, kurang lebih ya nggak tentu ya bulannya, ya bisa di antara pertengahan tahun Mei sampai Juli, itu waktu siang itu bisa 2 sampai 3 bulan tidak mengalami waktu malam. Niku lek jenengan pas penetapan 1 Ramadannya bertepatan dengan itu, taqabbalallahu minna wa minkum, gak buka-buka sampai 2 sampai 3 bulan. Karena SOP-nya kan min tulu'is fajril ula fajril sani ila ghurubis syams. Jadi mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Masalahnya matahari nggak terbenam. Yang mereka menyebut sebagai midnight sun. Ya, midnight sun itu bisa terjadi 2 sampai 3 bulan siang terus, nggak ada malam. Nanti kalau ketepatan sebaliknya puncak musim dingin polar sun itu bisa malam selama 2 bulan atau 1 bulan berminggu-minggu lah. Tepak lah kayak wong sing males-malesan. Habis sahur bertepatan dengan polar sun itu. Artinya ya nggak puasa-puasa, nggak terbit matahari. Hitungannya terus gimana? Lah itu kemudian penetapannya menggunakan hitungan ru'yat yang di sekitar daerah terdekat yang waktunya mengikuti hadul istiwa. Jadi ini makanya kulsiru fil ardi fanzuru dan seterusnya. Makanya kita ini disuruh berjalan-jalan di muka bumi agar kita bisa melihat perbedaan perbedaan waktu, kemudian perbedaan hukum di situ syariat yang mesti akan terjadi. Yang mudahnya ketika jenengan berangkat umrah. Saya beberapa kali berangkat umrah Ramadan itu selalu waktunya siang. Saya berangkat dari Surabaya menuju Jeddah. Surabaya itu kan mengikuti WIB, GMT-nya plus 7. Kalau Bali Wita itu GMT-nya plus 8. Menuju GMT-nya yang plus 3 kan begitu. Alarm saya berangkat jam 1 siang itu 4 jam ke depan, 1, 2, 3, 4, 5 lewat sekian kalau di Jawa kan itu sudah buka sampun adzan maghrib. Saya 4 jam perjalanan menuju Jeddah, begitu alarm saya adzan buka puasa, waktu setempat jam 1 siang. Jadi kalau mau makan Allahumma laka sumtu nih, matahari entak-entak tengene zawal, sudah waktu zawal. Itu nanti jenengan kira-kira buka nopo pripun? Bukannya ngikuti waktu setempat apa waktu berangkat? Kalau waktu berangkat ya berarti ya waktu setempat masih zuhur. Kalau waktu berangkat waktu setempat ya masih nambah berapa jam lagi, 4 sampai 5 jam lagi. Musafir ya.
Masalah saya mentalnya nggak mental gitu. Iya, nanti itu pembahasan fakihnya dirinci lagi. Nah, ini saya mau sampai jam pinten nih, karek ngrungokne enak kadek ngombe nih. Sampai kuat ngaji nih, Masya Allah. Saya lanjutkan ya. Jadi pun kita masuk. Tadi temanya sampai lupa masalah puasa ya. Jadi puasa yang sering kali kita baca ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183 juz 2. Di sini disebutkan wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian termasuk semoga kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini sebenarnya bukan dalil wajibnya puasa Ramadan. Tapi seringkali disampaikan sama ustadz-ustadz ya ini dalil wajib puasa Ramadan. Padahal ini bukan dalil wajib puasa Ramadan ya. Jadi ayat ini sebenarnya sekedar informasi bahwa kewajiban kita berpuasa itu sama dengan kewajiban umat-umat terdahulu yang mereka semua memiliki kewajiban puasa juga. Cuma kaifiyahnya berbeda-beda. Zulkifli misalkan Nabi Zulkifli yaitu dahar sepanjang waktu. Kemudian puasanya macam-macam ya. Puasanya Nabi Daud kaifiyahnya berbeda, sehari puasa sehari tidak. Maka kita nggak boleh dengan umatnya Nabi Muhammad puasanya mengikuti kaifiyahnya Nabi Daud. Sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Ramadan nggak bisa karena memang kaifiyahnya berbeda atau tata caranya berbeda. Jadi ayat ini hanya menginformasikan setiap nabi itu memiliki kewajiban puasa tentunya dengan kaifiyah yang berbeda-beda. Jadi dengan puasa Asyura dan seterusnya. Kita puasa Ramadan kaifiyahnya sebagaimana disebutkan dalam aturan dasar fikih ya selama 1 bulan penuh. Dalil wajibnya itu sesungguhnya di ayat 185. Dua ayat setelahnya yang disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sifatnya Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu Syahrul alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Diturunkan Al-Quran sifatnya Al-Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, dan sebagai penjelas ya dari petunjuk-petunjuk yang telah lampau, wal furqan, pembeda dari semua kitab-kitab yang terdahulu. Jadi dari mulai kitab Taurat, Zabur, Injil sebagai tabyin ya, sifatnya Al-Quran. Faman barang siapa syahida menyaksikan minkum di antara kalian asyahro, bulan Ramadan tersebut, fal yasum, maka berpuasalah kalian rujuknya dhamirnya kembali kepada bulan. Jadi maka berpuasalah kalian di bulan tersebut. Nah ini menjadi dalil wajibnya puasa Ramadan. Pertanyaannya mana kata wajibnya di ayat tersebut? Tidak semua perintah wajib di dalam Al-Quran itu redaksinya menggunakan kata wajib. Jadi tidak semua perintah wajib di dalam Al-Quran itu redaksinya menggunakan kata wajib. Sholat itu kan nggak ada Pak, kalimatnya wa wajaba alaikumus sholah itu kan nggak ada. Zakat yang kemarin rame dibahas sama Menteri Agama itu juga nggak ada kalimatnya wajib. Wa wajaba alaikumus zakat itu kan nggak ada. Jadi cuma menggunakan kalimat fi'il amr. Jadi kata perintah aqimus sholah, atuz zakata yu'ti aqama yuqim. Jadi hanya menggunakan kata perintah. Sama ini fal yasum. Jadi soma yasumu soman sum lah. Jadi berpuasalah. Jadi sebagian kemudian ulama menyampaikan wa min ba'dil amru ya dulu alal wajib. Jadi sebagian sebagian kata fi'il amr itu menunjukkan arti wajib. Atau kadang menggunakan padanannya yang satu arti. Makanya yang ribut di medsos masalah Menteri Agama itu kan gara-gara beliau menyampaikan khud min amwalihim sodaqoh. Jadi nggak ada zakat, yang ada sodaqoh. Padahal sodaqoh di situ itu artinya adalah zakat, bukan sedekah. Jadi khud min amwalihim sodaqoh. Jadi ada sodaqoh wajib, ada sodaqoh sunnah. Kalau sodaqoh wajib ya namanya
zakat tadi. Nanti apa namanya kemana-mana nanti kalau bahas ke situ. Jadi yang jelas secara lughah ya maka biasanya menggunakan diksi yang murotif yang bersamaan. Sebagian besar ibadah itu kan iktido atau ketetapannya adalah fi'lan, mengerjakan sesuatu. Kalau puasa ini bukan fi'lan tapi tark itu meninggalkan. Ya kita kalau sholat ada yang kita lakukan gerakannya seterusnya. Ketika kita zakat ada yang kita kerjakan, yakni mengeluarkan uang, haji, umrah dan seterusnya. Kalau puasa itu apa? Bukan mengerjakan, bukan fi'lan, tetapi tark, meninggalkan. Jadi tidak mengerjakan. Jadi sesuatu yang tidak mengerjakan apapun, hanya disuruh diam, apapun perintahnya, sebenarnya nggak menguntungkan bagi kita. Jadi sama seperti ujiannya Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu Nabi Allah Khadir, ketika di Majma' al-Bahrain, apapun yang dilakukan nggak boleh protes kan gitu. Jadi apapun yang dilakukan tidak boleh protes, karena yang berhubungan dengan keimanan itu selalu bertentangan dengan hukum akal. Perahu dilubangi, anak kecil yang dibunuh kemudian membangun kembali bangunan yang roboh tanpa ada ujrohnya, tanpa ada upahnya, yaitu kemudian menjadi muskilah bagi Nabi Musa, kemudian menyoal itu dan beliau tidak lulus. Mestinya kan nggak perlu seperti itu, tapi karena memang bertentangan dengan akal, ya mau nggak mau protes. Sama, mestinya minum itu kan, air itu kan bagus untuk kita dan dibutuhkan untuk tubuh. Lebih dari 50% anggota tubuh kita ini adalah cairan. Makan itu juga mestinya baik bagi kita, mestinya baik, tapi ketika Ramadan kita tinggalkan, itu kan ya sebenarnya juga bertentangan juga dengan hukum agama. Maka itidonya adalah tark. Jadi itidonya adalah tark. Ketika masuk bulan suci Ramadan, maka istri yang tadinya halal dikumpuli menjadi tidak halal, padahal halal hukum asalnya. Kalau siang ya tak bolehnya, malam baru boleh. Ya meskipun ada ayat yang itu sudah termansuh ya. Kalau sepanjang waktu kaulah ya kemeng jenengan. Jadi makanya pendekatannya itu bukan ta'akuli tapi ta'abudi. Begini ya. Jadi hukum syariat jika dipilah itu secara garis besar ada dua, ada ta'abudi, ada ta'akuli. Ta'akuli itu ketika perintah itu disampaikan, maka ada hikmah atau aksiologik dari perintah tersebut. Kenapa sih kita berpuasa? Kenapa sih kita sholat? Kenapa kita haji dan seterusnya? Itu ada aksiologik hikmah. Tetapi hikmah itu nggak bisa kita pakai ketetapan hukum, nggak boleh. Misalkan Nabi bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Nggak bisa hikmah sehat menjadi dalil atau ketetapan hukum wajibnya puasa, itu nggak bisa. Karena nanti akan justru disanggah sama orang yang lain, orang yang memahami hukum. Kalau memang sehat itu menjadi dalil wajibnya puasa, bagaimana jika orang itu sudah sehat? Apakah kemudian masih diperlukan puasa? Jadi sama kan. Jadi kalau hukum syariat terlalu diakaliyahkan, itu justru akan mereduksi dari kewibawaan hukum syariat tersebut. Semuanya itu hanya sebatas hikmah saja. Makanya aksiologik atau hikmah itu nggak bisa menjadi ketetapan hukum. Banyak contohnya, kayak misalkan perempuan mengalami masa iddah, kertasnya. Jadi iddah itu di masa menunggu diperbolehkannya untuk kembali menikah setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Kalau cerai mati berarti perempuan nunggu sampai berapa? 40 hari. 3 guru itu kalau hidup, cerai talak hidup. Kalau mati berarti spase pira spase. yang Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabasna bi anfusihina arba'ata asyhurin wa asyara.
arba'ata asyhur, berarti berapa? 4 bulan, bukan 40 hari loh ya. 4 bulan 10 hari Al-Quran. Jadi arba'ata asyhuri wa asru. Suaminya meninggal, jenengan mulai ngincer, nah itu boleh menikah lagi, nunggu. Kok nunggu dulu 4 bulan 10 hari. Kalau serai hidup tadi salah satu guru 3 kali suci hitungan setelah hitungan jatuh talak. Enggak saya peruncing di situ karena panjang hukum talak itu. Kemudian pertanyaannya begini, di antara hikmah dari kenapa perempuan harus iddah menunggu, hikmahnya adalah bara'atur rahim, memastikan bahwa tidak tercampur janinnya orang yang menikah kembali dengan perempuan tersebut. Nah itu kalau dijadikan ketetapan hukum jadi soal juga, akan ada tesis terbalik. Nah, bagaimana jika kecanggihan teknologi hari ini ada sistem kiret? Perempuan habis dikiret kan sudah bisa dipastikan bahwa steril. Apakah kemudian habis kiret nggak perlu iddah? Ya. Jadi iddah itu dilaksanakan ya pendekatannya bukan karena ta'akuli. Sama puasa pendekatannya bukan karena ta'akuli, tapi karena ta'abbudi. Karena memang kita diperintahkan ya sudah sami'na wa ata'na. Jadi soal hikmah yaitu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat Al-Qur'an ini menarik ya. Kutiba alaikumus ya, bukan kata benar. Bukan katabtu, bukan faradna atau faradtu. Tapi menggunakan kutiba, diwajibkan. Bukan aku wajibkan kata Allah atau aku fardukan, enggak. Tapi kutiba bentuk majhul dari kata kataba. Bina majhul. Artinya memang puasa itu dibutuhkan manusia terlepas wajib atau enggak. Makanya tanpa Allah mewajibkan pun manusia itu mestinya ya memang diharuskan untuk berpuasa. Tujuannya di antara hikmahnya adalah kesehatan tadi. Tapi tetap hikmah lagi-lagi tidak boleh dipakai ketetapan hukum. Sama lah mungkin di antara hikmahnya kan banyak sekali puasa. Dengan kita menahan lapar, ya kita akhirnya bisa merasakan ya saudara-saudara kita yang mungkin kesulitan dalam hal ekonomi. Mereka menahan lapar nggak cuma dari waktu subuh tapi sampai waktu buka, tapi sepanjang waktu. Sekedar untuk makan itu kadang sehari makan, kadang enggak. Artinya dengan begitu akhirnya kita sadar bahwa ya ada saudara di luar kita yang mestinya kita bantu, kemudian kita menjadi mudah atau maulah untuk berbagi. Tapi itu sekedar hikmah. Kepekaan sosial atau kepedulian sosialnya akan bangkit dari situ. Tapi lagi-lagi jika itu dijadikan ketetapan hukum nanti juga disoal. Bagaimana kalau memang orangnya dasarnya memang sudah luman, dermawan? Apakah kemudian lagi-lagi diwajibkan puasa? Karena dia sudah sehat, sudah dermawan. Ya, makanya ketetapannya iktidoknya adalah ta'abbudi, bukan ta'akuli. Sebelum masuk jauh, pertanyaan dasarnya kenapa kita puasa? Jadi puasa itu kan memang Ramadan khususnya ya. Puasa itu puncak wujud syukur dari semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Rasulullah SAW ketika ditanya kenapa engkau berpuasa hari Senin, Nabi bilang apa? Li'annahu fihi wulidtu. Karena hari itu aku terlahir. Karena Nabi dilahirkan untuk wujud syukurnya dilahirkan di dunia ini, maka Nabi berpuasa di hari kelahirannya. Ketika Nabi Zakaria usianya 105 tahun, istrinya 80 tahun, itu berdoa minta keturunan. Hunalika da'a Zakaria rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kalau jenengan agak sulit dikasih keturunan bisa memulazamahkan mengikuti doanya Nabi Zakaria. Itu secara logika juga nggak masuk akal. Istrinya itu wakana imroati akhir kata beliau. Ketika gadisnya itu monopos, doa minta keturunan pas sudah ketika gadisnya mandul, tetapi ini meminta keturunan pas kondisi monopos. Orang gadisnya aja mandul, bagaimana dia minta keturunan pas kondisi
monoteis. Mestinya kan sudah di luar batas akal manusia. Ya, mudah saja bagi Allah menjadikan wujud sekedar anak. Wes anak bahane masa gak iso. Nabi Adam aja yang nggak ada ibu, nggak ada bapak juga bisa. Yang sudah ada bapak, sudah ada ibu, ya mestinya mudah saja bagi Allah ngasih. Makanya doanya Nabi Zakaria, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiul doa. Singkat cerita, Jibril turun menyampaikan nanti dikasih anak namanya Yahya. Nah itu kemudian beliau juga berpuasa. Wujud syukurnya dengan cara berpuasa. Ketika Nabi berjumpa dengan sekelompok orang Yahudi, ditanya, kalian ngapain berpuasa? Hadza yaumun sholih yaumun najaa Musa min aduwihim fasoma. Terus Nabi bilang, nahnu ahaqqu minkum bi Musa fasoma wa amara bisawm. Jadi ketika ditanya, karena hari ini hari yang baik, hari diselamatkannya Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, maka kami bersyukur atas selamatnya Musa dengan cara berpuasa. Terus Nabi bilang, kami lebih berhak atas Musa dibandingkan kalian. Maka Nabi berpuasa dan menyuruh sahabat untuk berpuasa. Wa amara bisawm. Nah ini wujud syukur. Pertanyaannya, ketika masuk bulan suci Ramadan, kita disuruh berpuasa, wujud syukur atas apa? Diturunkannya Al-Quran. Makanya tadi kalimatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi dari mana itu kalimatnya? Penjelasannya, wujud syukurnya adalah di surah Yunus. Jadi dikatakan kul bifadlillah. Jadi katakanlah atas atas rahmatnya Allah dan fadilah keutamaan yang diberikan kepada kalian, falyaf rohu, maka berbahagialah kalian. Jadi ketika Al-Quran telah diturunkan, kita disuruh berbahagia, karena itu adalah petunjuk yang menyelamatkan kita di dunia sampai nanti kita akan kembali pulang kepada Allah. Nah, wujud syukur diturunkannya Al-Quran, itulah kemudian kita berpuasa, diturunkan Al-Quran. Makanya orang masuk bulan suci Ramadan kok dirinya jauh dari Al-Quran, sesungguhnya dia nggak ngerti esensi dari puasa. Padahal puasa ini adalah wujud syukur kita karena diturunkan Al-Quran. Mestinya ketika masuk bulan suci Ramadan, kita ini berdekat-dekat dengan Al-Quran. Al-Quran, lafaz Al-Quran, kalimat lafaz Al-Quran di dalam mushaf Al-Quran. Ketika tertulis Al-Quran, jika digandengkan dengan isim isyarah, kata tunjuk, itu pasti artinya dekat, hada. Tapi kalau kitab, isim isyarahnya pasti tunjuk, katanya menunjukkan litab'id jauh. Tilka, ya ada sebagian hada. Tapi kalau Al-Quran, pasti ada. Nggak mungkin tilkal Quran, enggak. Pasti korib, dekat, hadal Quran. Karena memang kita ini disuruh dekat-dekat dengan Al-Quran. Soal khatam itu kan tergantung kita, tergantung jenengan yang membagi saja. Pembagian 30 juz itu kreasi manusia, kreasi ulama zaman Nabi, zaman sahabat, maaf, Nabi belum ada. Jadi zaman sahabat saja. Kalau misalkan jenengan membaca mengikuti juznya, ya diharapkan 1 bulan sekali itu kita itu khatam Al-Quran, dibagi 30 juz. Kalau jenengan merasa, Ustaz kok lama sekali, sebulan sekali khatam, saya sehari bisa 2 juz, setengah bulan sudah khatam, ya berarti Qurannya tinggal dirubah menjadi 15 juz, nggak usah 30, jadi dirubah menjadi 15 juz, kan bisa tinggal dijilid aja itu 2 juz. Karena juznya itu memang tidak tauqifi sifatnya, jadi murni kreasi. Atau mungkin bagi perempuan nggak bisa 1 bulan, ada halangannya, menstruasinya, ya tinggal dibikin berapa, 60 juz, karena setiap 2 bulan sekali khatam. Masih nggak sempat, Ustaz, sibuk, ya sudah dibikin 100 juz. Masih nggak sempat, Ustaz, ya minimal setahun pisan lah. Jadi minimal setahun pisan khatam. Kalau setahun pisan nggak khatam, ya jangan cari aja tarawih yang pakai khotmil Quran, ikuti nanti ya malam 25 insya Allah khatam. Terus nemen. Jadi di Baitur Rahmah itu khataman itu Pak, 25 pasti khatam. Kebetulan saya ketua yayasannya. Jadi di situ itu di Kampung Jawa ya. Jadi
pertama kali menggunakan khatmul Quran di kampung Jawa itu tahun 2010. Saya masuk di sini 2010, masuk Bali. Itu sudah menggunakan khatmul Quran. Jadi satu malam itu satu juz 3 lembar, satu juz seperempat kurang lebih, nggak sampai ya, satu juz seperempat. Jadi malam 26 sudah hatam. Jadi kalau jenengan nggak bisa hatam setahun sekali, ikut di situ insya Allah hatam. Nyimak saja nanti insya Allah hatam di malam 25 insya Allah. Jadi kalau hatam nyimak, setidaknya hatam, setidaknya mengikuti hatam. Masya Allah. Ini kan kalau nggak bisa terus gimana? Ya kita belajar. Beberapa kali di beberapa tempat saya menyampaikan jangan pernah berputus asa ketika kita nggak bisa baca Al-Quran. Banyak yang orang sudah kondisi sepuh, Nabi itu belajar Al-Quran sampai umur berapa? 63 sampai wafat. Jadi jika jenengan di bawah 60 kok merasa sudah terlalu tua untuk belajar Al-Quran, itu berarti ya nggak sesuai dengan ajaran Nabi. Jadi Nabi itu sampai 63 itu masih ngaji Al-Quran, masih belajar. Saya punya ya murid yang temen lah, nggak saya sebut murid, temen ngaji itu mu'alaf, ibu-ibu perempuan usianya 60 tahun, mu'alaf baca Al-Quran, belajar dari mulai nol Pak, apa itu ya lebih dari setahun baru bisa. Alhamdulillah sekarang sudah hatam 2 kali binadurnya. Jadi yang setor sama yang ngaji simaannya itu sudah 2 kali hatam, sudah cukup, berhenti ngaji sama yang lain aja. Yang jelas sudah hatam. Nah, itu dari umur 60 tahun. Ibu-ibu masa kalah. Jadi kalau jenengan masih di bawah 60, saya yakin bisa dan pasti bisa. Ini soal kemauan saja. Bukan soal mampu atau tidak. Pasti mampu. Tidak mungkin tidak. Mana tadi? Al-Quran. Jadi litak trip korib. Agar kita memang berdekat-dekat dengan Al-Quran. Jangan sampai jauh. Karena memang kalimatnya seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Melihat gaya nida panggilan Allah di ayat ini, memang hanya orang mukmin yang bisa diajak bercakap-cakap dengan Allah. Tidak ada di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina kafaru, Allah ngajak-ngajak berbicara sama orang kafir, itu enggak ada. Kecuali satu aja di ayat At-Tahrim ayat 7. At-Tahrim ayat 7 itu ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Itu konteksnya tidak ngajak bicara, tetapi konteksnya mencemooh. Gampangannya artinya nggak usah banyak alasan, nikmati saja itu neraka jahanam. Jadi konteksnya tidak ngajak komunikasi, tetapi konteksnya untuk mencemooh. Ya, jadi ya ayyuhalladzina amanu, ya itu sebenarnya juga agak sarkas ya. Artinya kalau kalian merasa punya iman, ya mestinya puasa. Karena seruannya hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya kalau kalian merasa punya iman, mestinya kalian berpuasa. Agar naik derajat menjadi muttaqin. Makanya kalimatnya la'allakum tattaqun. Banyak orang punya iman tetapi belum tentu mencapai makom takwa. Artinya tidak semua orang mukmin ini bertakwa. Tidak semua orang beriman itu bertakwa. Makanya batasannya ya. Jadi untuk menjadi bertakwa itu yang menjalankan semua perintah Allah yang wajib. Jangan sampai ukurannya adalah ukuran manusia. Ustaz, jangan sinis sama orang itu meskipun dia jarang sholat itu bertakwa. Nah kok iso? Itu luman sekali. Patokannya yang dipakai itu bukan karena ibadahnya memenuhi wajib atau tidaknya, tetapi adalah loyalitas dia sebagai manusia. Tetap nggak bisa. Makanya di dalam kalimat Al-Quran pun sama, innalladzina amanu wa amilus sholihah, pasti berbarengan. Nggak cukup amal soleh, tetapi juga harus dibarengi dengan keimanan. Jadi kalau sekedar amal soleh saja tidak beriman, maka statusnya habitat amaluhum fid dunya wal akhirah. Jadi sia-sia saja amal solehnya. Jadi kita sudah masuk bulan suci Ramadan, sudah 10 hari yang kedua. Kita manfaatkan benar waktu Ramadan ini dengan beribadah. Jangan sampai kita sebagaimana yang disabdakan Nabi bersabda,
rahima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan sunnah salakha qabla ayyuk farolah. Celakalah diri seseorang, terjerambab hidung seseorang, artinya celakalah, hinalah seseorang jika dia memasuki bulan suci Ramadan sunnah salakha, kemudian Ramadan itu sudah berlalu tetapi dirinya belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi, Ramadan itu adalah modal besar bagi kita untuk menggapai maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan berlalu kita belum mendapatkan maghfirah, itu orang yang sangat hina, kata Nabi. Itu bukan Nabi bersabda, itu doanya malaikat Jibril yang diaminkan Nabi Muhammad SAW. Kan ada 3 itu ya. Ketika disebutkan namamu dan dia tidak membalas sholawat kepada dirimu. Yang kedua, ketika memasuki Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan setelah Ramadan terlewat, dan orang yang menjumpai hidupnya orang tuanya dalam kondisi sepuh dan tidak bisa menjadikan dirinya masuk surga. Jadi kalau ada 2 yang hari ini bisa kita upayakan untuk menggapai ridho Allah, itu maghfirahnya Allah. 1, memasuki bulan suci Ramadan. 2, birrul walidain. Jangan sampai hukukul walidain. Jadi sudah masuk Ramadan itu modal besar. Ibarat orang bilang begini, sampai tak mau dari saen kok sik bakulan cilok, kan bodoh namanya. Sudah ada modal besar, mestinya ya bisnisnya dikembangkan yang lebih profit. Masa masih itu saja? Sudah masuk Ramadan, berapa kali Ramadan kita jumpai dari waktu balik sampai sekarang? Masa iya belum mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya merugi bagi orang yang memasuki Ramadan dan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun lagi. Kami jangan 30 menit lebih. 30 menit ya. Pun ya. Cekap ya. Biasanya memang 30 menit ya. Ya, pun. Ya masih banyak ini tak Qur'annya. Ya cuma waktu kita terbatas, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.